Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal fattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Amma ba'du, jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Marilah pada pagi hari ini kita senantiasa meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur yang tiada henti, bersyukur yang selalu bertambah, bersyukur yang senantiasa kita ucapkan, kita pikirkan dan kita laksanakan. Karena sedikit sekali orang yang bisa bersyukur kepada qalilan ma tashkurun, kata Allah dalam Quran. Sedikit sekali orang-orang yang bersyukur. Teman sekalian, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sedikit penjelasan tentang surat Al-Fatihah. Ini merupakan surat yang wajib dihafal, yang wajib diketahui oleh setiap mukmin, setiap muslim. Karena Al-Quran surat Al-Fatihah ini merupakan salah satu termasuk dari rukun sholat. Jadi kalau sholat harus membaca surat Al-Fatihah. Surat yang orang maca apa? Tapi surat Al-Fatihah udah maca. Ya udah maca, jenengannya apa ya? Kudu maca, nek maca kan ana tulisannya dengan apa? Kudu Gimana kenapa ya? Pokoknya dibaca kayak gue nah. Maka Nabi menyatakan tidak ada sholat kecuali dengan membaca surat Al-Fatihah. Nah, ini surat Al-Fatihah keistimewaannya. Dan surat ini merupakan induknya surat, babona surat, pejungnya surat dalam Al-Quran, pejungnya Quran. Maka disebut Al-Quran ini sebagai Ummul Quran atau induknya Quran, atau Ummul Kitab, induknya kitab. Seluruh isi rangkaian isi Al-Quran itu terangkum dalam surat Al-Fatihah. Surat ini merupakan surat yang pertama di dalam Al-Quran. Kemudian nama yang lain, surat Al-Fatihah ini disebut sebagai As-Sab'ul Mathani. Apa artinya? 7 ayat yang diulang bulan sambendina setiap hari membaca surat Al-Fatihah. Minimal sehari semalam berarti 17 kali. Maka Bapak Ibu sekalian, ini surat wajib ya. Maka hendaknya kita berusaha supaya benar dalam membaca surat Al-Fatihah ini. Baik Bapak Ibu sekalian, ayat ini diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah kelawan nyebut asmane Gusti Allah, dengan menyebut nama Allah. Ar-Rahmani yang maha pemurah, Ar-Rahimi yang maha penyayang, atau yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ar-Rahman itu salah satu sifat Allah. Jadi kalau kita ingin mengenal Allah itu, kita hendaknya mengenal sifat-sifatnya. Maka kita akan kenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu maha pengasih dan maha penyayang. Kalau Allah tidak maha pengasih dan maha penyayang, waduh,
Allah itu nggak dendam, nggak ada dendam. Allah itu bukan dendam, tapi pengasih, penyayang. Sehingga semua makhluk dengan sifat rohmannya ini mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu. Nang petengan anak semut ireng-ireng ini uli rezeki ini kok nggih. Cecek sing anu merembet nang tembok bisa uli rezeki, malah sing dipangan kuwi barang mabur. Wah, itu aneh nggih. Kecuali sing mabur goleti sing ora mabur king sing ora mabur goleti sing mabur. Nah, kok bisa ya? Gusti Allah wis maring rezeki niku lagi ana apa niku nggih. Maron apa marah-marah telep bae niku nggih. Nah, semua makhluk mendapatkan rahman dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak semua mendapatkan rohim. Sing uli rohim niku sing orang-orang yang beriman kepada Allah. Jadi kasih sayang Allah itu yang sifat dengan sifat rohimnya ini hanya untuk orang yang beriman. Nah, ini ayat yang pertama. Kemudian ayat yang kedua, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah segala puji. Nah, jadi ini adalah pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita upayakan dalam setiap melakukan aktivitas kebaikan apapun, kita senantiasa mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Pokoknya kebaikan apapun diusahakan mengucapkan Bismillah. Syukur ditambah dengan doa yang lain. Arab lunga-lunga ya maca Bismillah. Arab maem ya maca Bismillah. Arab melakukan kebaikan apa saja kita Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dan yang kedua, alhamdulillah puji ka patang perkara iku lillahi kagungane Gusti Allah Rabbil alamin kang mengerani alam kabeh. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Segala puji itu apa saja Bapak Ibu Saudara? Ada 4 pujian. Yang pertama pujian manusia kepada manusia yang lain. Jadi kita memuji kepada orang. Hakikatnya kita ini memuji kepada Allah. Ini betul. Kemudian yang kedua, kita memuji kepada makhluk yang lain, pada binatang, pada tumbuhan, pada laut. Masya Allah, laut hebat, api ke laut bagaikan tak bertepi. Hakikatnya kalau jenengan sami memuji kepada Allah. Kemudian pujian Allah kepada hambanya. Gusti Allah ngalem maring hamba-hambane, contohnya siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang ketiga. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya pada diri engkau Muhammad terdapat akhlak yang agung. Jadi Nabi dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala karena kebaikan akhlaknya. Nah, yang keempat, yang terakhir adalah pujian manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini segala puji bagi Allah. Maksudnya menurut penjelasan para ulama demikian. Lalu diulang lagi pada ayat yang ketiga sebagaimana pada ayat yang pertama, Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin. Maliki yang menguasai atau yang merajai. Malik yang menguasai dengan memanjangkan mim, Maliki. Tapi kalau mimnya pendek, Malik Yaumiddin, berarti raja. Tapi kita biasanya pakai kiroah atau pakai bacaan yang mimnya panjang, Maliki Yaumiddin. Kalau surat An-Nas itu pendek, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ma-nya tidak panjang. Biasanya demikian, yang berarti adalah raja. Maliki Yaumiddin, yang memiliki atau yang punya hari pembalasan. Allah itu yang menguasai hari kiamat, hari pembalasan, hari di saat
hancurnya alam semesta ini. Bapak Ibu saudara sekalian, Allah merupakan penguasa, merupakan pencipta, pengatur, pemelihara dan penghancur alam semesta ini. Maka oleh Allah disebut dalam surat Al-Fatihah ayat 34 ini, Allah yang menguasai hari pembalasan, Yaumiddin, biasanya hari pembalasan, yaitu hari yang dimana masing-masing manusia menerima pembalasan amalnya yang baik maupun yang buruk. Nama lain Yaumiddin ini disebut sebagai Yaumul Qiyamah, Yaumul Hisab, Yaumul Jaza, dan lain sebagainya, masih banyak lagi. Nah, kemudian pada ayat yang keempat, Bapak Ibu saudara sekalian, Allah menyampaikan dan kita ini senantiasa mengikrarkan diri, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Jadi kita ini tidak boleh menyembah kepada selain Allah. Kita hanya boleh menyembah kepada Allah. Karena inilah satu-satunya zat yang mencipta, yang mengatur, yang memelihara alam semesta. Setelah kita mengikrarkan diri la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi itu tidak hanya lesan saja, tapi kita dalam perbuatan mencerminkan kita ini tidak menyembah kepada Allah. Dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Nasta'in, minta pertolongan. Ini terambil dari kata isti'anah, yaitu mengharapkan bantuan untuk dapat menyelesaikan suatu pekerjaan yang tidak sanggup diselesaikan dengan tenaganya sendiri. Maka kita ini seringkali menyampaikan la haula wala quwwata illa billahil. Kulo jangan sampai jalan orang didaya apa-apa. Kulo jangan sampai orang didaya apa-apa, bisa ngapa kulo jangan sampai. Nukul nawit siji kira bisa, nukul cambah kira bisa nggih. Cambah sing wis nukul kon mungkret maning apa bisa? Ora bisa. Sing bisa ndawakna cambah sapa Gusti Allah. Sing bisa ndawakna wit sapa Gusti Allah. Kulo jangan sampai ora bisa ngapa-ngapa. Makanya kita berikrar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Ini harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Wis pati-pati nyembah karo Gusti Allah, kalingane malah nyembah karo liyane Gusti. Niki sing mboten pas. Nah, ini pernah terjadi bangsa Arab, bangsa jahiliyah juga demikian itu. Aku nyembah maring Gusti Allah tapi lewat perantaraan patung kiye. Dulu kan riwayatnya kenapa banyak patung di sekitar Ka'bah begitu. Jadi ada orang soleh meninggal, kemudian dibikin patung untuk wasilah kepada Allah. Nah, ini nggak boleh. Termasuk minta rezeki kepada selain Allah. Yang disebut dengan bahasa zaman biyen itu sebenarnya pesugihan. Istilah apa maning ya? Nyupang. Gue anyar, pang gue generasi pang. Nyupang. Nah, ini luput sing luput sing kesasar angel ditulungi, bisa-bisa keturunannya kegawa-gawa niku. Nek sing kaya niku. Asli niku karena apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Yang namanya orang mohon kepada selain Allah itu nanti oleh cara kuene nang setan diwehi formulir. Formulirnya kayak gini, tanda tangan ini cara ikrar secara legal formal. Kia syaratnya kayak gini. Gelem ora tanda tangan materi jedet. Ah, wis. Setane tanda tangan, wong sing golek terus tanda tangan di atas materi kanan. Maka ini akan menjadi sesuatu yang merusak kepada dirinya, kepada keluarganya dan keturunannya. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, jauhilah yang demikian itu. Ihdinas siratal mustaqim. Pada ayat yang ke-6, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Ihdina ini berasal dari kata hidayah, yang berarti adalah
memberi petunjuk ke suatu jalan yang benar. Jalan yang benar. Yang dimaksud ayat ini bukan sekedar memberi hidayah saja, tapi juga memberi taufik, yaitu apa? Kemampuan untuk melaksanakan. Nah, ini. Lalu pada ayat yang ke-7 yang terakhir, siapa jalan yang lurus itu? Adalah siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka, yaitu para syuhada, para sholihin, para nabi. Itu jalan yang lurus. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan yang mereka orang yang sesat. Yang dimaksud dengan mereka yang dimurkai dan mereka yang sesat ialah semua golongan yang menyimpang dari ajaran Islam. Jadi kita menghindarkan diri. Kita akan mohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah jalan yang lurus. Soalnya dalan sing lenceng kuwi dalan sing kepenak. Dalan nek menggak-menggok terus mudun manjat dan sebagainya suwe tekannya, tapi nek dalane lenceng kowe bakal cepet tekane. Nah, cepet kepada apa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jalan yang lurus. Nah, inilah jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Surah Al-Fatihah, mudah-mudahan kita bisa mengarungi samudra Al-Fatihah, memahami dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.